Halo teman-teman, selamat pagi. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat lah ya. Harusnya sehat sih teman-teman. Walaupun sekarang cuacanya lagi sering hujan ya teman-teman ya. Dan semoga teman-teman jaga-jaga terus kesehatannya juga, karena ya hampir tiap hari teman-teman sekarang hujan. Kadang-kadang kalau di Sijunjung itu hujannya hampir sore teman-teman. Jadi menjelang sore itu hampir rata-rata hujan terus gitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk sekarang kita bakal melakukan perjalanan ke kota Arang teman-teman, atau kota Batubara, itu di Sawah Lunto. Tapi sebelum itu, kebetulan temanku ada yang lagi nostalgia nih sama daerahnya. Jadi aku mampir dulu ke rumah lamanya dulu teman-teman. Tapi aku lewat aja ya teman-teman ya. Jadi temanku tuh kayak nostalgia rumahnya gitu kan. Jadi aku nggak bakal nunjukin rumahnya. Dia bakal paham sendiri rumahnya yang mana gitu kan. Oh, jalannya biar dia sedikit nostalgia teman-teman. Namanya Resnu gitu kan. Ya semoga Resnu bisa pulang lagi lah ya ke kota Sijunjung ini. Oke. Kita cuma kayak gitu aja teman-teman, ngeliatin rumahnya bentar, habis itu kita langsung cus. Wow, ini pemandangan tiap pagi nih teman-teman kalau untuk pom bensin gitu atau Pertamina. Nah, balik lagi teman-teman. Kita bakal ke kota Arang atau kota Sawah Lunto. Jadi kota tetangga sih sebenarnya teman-teman. Nggak begitu jauh dari sini. Itu kurang lebih jaraknya sekitar berapa ya? Sekitar 20 kilo lah, atau 17 kilo lah teman-teman dari Sijunjung. Jadi kalau untuk ke sana mungkin ngabisin waktu sekitar 15 menit lah atau 20 menit kayak gitu teman-teman, kisaran ya. Jadi mungkin kita langsung cus aja teman-teman. Kayak gimana bentukan kota Sawah Lunto, kita gas aja. Sekarang aku teman-teman, sekarang aku berangkat dari kota Sijunjung sekarang. Bukan kota Payakumbuh lagi. Dari kota Sijunjung kita berangkat jam 9 lewat 6 ya teman-teman ya. Jadi masih pagi, tapi lihat awannya, aduh mendung teman-teman. Tapi semoga ini nggak hujan ya, karena ya aku belum beli ini sih teman-teman, kameranya itu aku belum beli buat anti hujan. Harusnya kamera ini udah anti air ya teman-teman, cuma untuk persiapan aja. Ya kita nggak ada yang tahu ya teman-teman ya. Sebelum kita harus bertindak dulu sebelum terjadi sesuatu teman-teman gitu. Dan untuk perjalanan kali ini aku sendiri teman-teman. Kalau yang kemarin aku sama Bima, kalau yang untuk sekarang aku sendiri teman-teman. Jadi kita langsung cus aja teman-teman. Kita gas Sawah Lunto. Wah, mana bensin udah mau habis lagi ya. Ini kayaknya aku isi bensin dulu sih teman-teman. Paling nanti di di jalan lintas, karena ini masih belum jalan lintas ya teman-teman ya. Ini masih jalan buat masuk ke kota Muaro Sijunjung. Jadi yang jalan lintas yang di video awal teman-teman, yang kayak film Cars itu. Jadi kalau masuk ke kota kota Sijunjung itu harus masukin dulu perhutanan kayak gini. Cuma ada beberapa jalan yang nggak masukin perhutanan kayak gini teman-teman. Tapi rata-rata orang Sijunjung kalau misalnya dari Padang itu kalau mau ke kota Sijunjung pasti, aku jamin pasti bakal lewat sini teman-teman. Lewat sini rata-rata kemungkinan, kalau misalnya memang rumahnya di Muaro Sijunjung teman-teman. Oke. Nah kita udah sampai di jalan lintas teman-teman, jalan lintas Sumatera ya teman-teman ya. Nah jadi kalau mau masuk ke kota Sijunjung atau ke kota Muaro Sijunjung harus lewatin jalan dalam sini teman-teman. Loh, kita langsung gas aja teman-teman. Nah untuk traffic, kalau di jalan lintas ya nggak begitu rame sih teman-teman, karena emang jalan lintas ya. Tapi kalau di kotanya itu biasanya rame gitu. Tapi kalau di jalan lintas ya kayak gini lah trafficnya, nggak terlalu rame. Tapi kadang-kadang kalau misalnya hari-hari libur atau hari-hari kayak Idul Fitri itu pasti rame sih jalan lintas. Dan untuk cuaca, bentar, kalau dilihat dari sini cuacanya berawan banget ya teman-teman ya.
Jadi ada yang, nah di ujung sana itu kan udah berawan teman-teman, bahkan awannya udah mulai hitam gitu kan, awan-awan hujan, mau hujan. Tapi kalau yang di sini cerah lah ya. Aman sih, semoga aman sampai Sawalunto nggak hujan. Nah rencana ini aku mau ke Sawalunto, aku mau ngeliatin teman-teman bentukan Sawalunto kayak gimana. Terus sama salah satu objek di Sawalunto juga namanya batu runcing teman-teman. Kayak gimana bentukan Sawalunto dan batu runcing, kita gas ya teman-teman. Sikat. Oke teman-teman, kita udah di apa namanya, di gerbang buat pintu, buat perbatasan antara Si Junjung dengan Sawalunto teman-teman. Nah sebenarnya kita udah masuk di bagian wilayah Sawalunto. Di sini ada gerbangnya ya teman-teman, yang tadi ya. Nah sebenarnya ini udah masuk wilayah Sawalunto teman-teman. Cuma kalau untuk pusat kota Sawalunto itu sebenarnya hampir mirip teman-teman kayak di Si Junjung. Jadi kita agak masuk ke dalam dulu dan jalan beberapa kilo lah, habis itu baru nyampe di kota Sawaluntonya. Jadi hampir sama kayak Si Junjung teman-teman. Nah sebentar, kita udah hampir masuk di jalan arah ke kota Sawalunto teman-teman. Nah ini teman-teman, kalau untuk ke kota Sawalunto kita masuknya ke kanan teman-teman. Kalau lurus itu ke arah Jalan Padang, tapi karena kalau ke Sawalunto kita ke kanan. Kita gas teman-teman. Yuh. Nah ini gerbangnya teman-teman buat masuk ke kota Sawalunto teman-teman. Cus aja teman-teman. Hehehe. Fun fact aja teman-teman. Jadi sebenarnya kota Sawalunto ini dulu itu gabung dengan Si Junjung teman-teman, dan gabung juga dengan Dharmasraya gitu kan. Jadi 3 kota itu namanya dulu Sawalunto Si Junjung. Cuma karena terjadi pemekaran itu maksudnya pemisahan gitu ya teman-teman ya. Jadi Sawalunto misah dari Si Junjung, dan Si Junjung itu misah juga dari Dharmasraya kayak gitu. Jadi terbagi 3 wilayah jadinya teman-teman. Sawalunto, Si Junjung, Dharmasraya gitu. Soalnya kalau Si Junjung aja itu udah gede banget teman-teman. Kalau Si Junjung aja ya. Apalagi kalau digabung 3-3-nya, oh boh, makin gede. Yang susah itu kalau ngurus apa-apa gitu teman-teman. Misalnya nih, ngurus SIM atau ngurus apa yang ke kantor bupati atau misalnya ke kantor-kantor yang ada di kotanya, itu malah susah gitu teman-teman. Apalagi kalau misalnya dari yang Dharmasraya dulunya ya, kalau misalnya ngurus-ngurus ke kantor apa gitu harus ke Si Junjung dulu. Yang mana kalau misalnya dari Si Junjung ke Dharmasraya itu kan jaraknya lumayan jauh ya teman-teman ya. Itu bisa ngabisin waktu sekitar 2 jaman lah, 2 atau 3 jaman lah gitu teman-teman. Jadi emang jauh. Nah kalau kota Sawalunto sama Si Junjung ini kan termasuk deket ya teman-teman ya. Jadi dulu itu digabung untuk fun fact-nya gitu teman-teman. Dan apa ya, Sawalunto ini tuh terkenal sama ini sih teman-teman, terkenal sama kota Arang namanya teman-teman. Kota Arang itu kota batu bara teman-teman, karena emang Sawalunto ini tuh salah satu kota batu bara atau tempat batu bara yang udah tertua teman-teman. Jadi pas masa Hindia Belanda itu masih ada dulu. Cuma nah gini yang jadi permasalahan, yang namanya SDA ya teman-teman ya, kalau terus digerus ya pasti habis lah ya. Nah ini yang terjadi sama kota Sawalunto ini teman-teman. Cuma pas tahun 2000 gitu teman-teman, 2000-an. Nah ini kan batu baranya udah nipis banget nih. Akhirnya pemerintah dari kota Sawalunto ini ngambil kebijakan buat dijadiin kota ini kota wisata gitu teman-teman.
Dan kota wisatanya jadinya kota wisata yang apa ya, kota wisata batubara atau misalnya kota wisata yang lainnya gitu. Nanti kita bakal ke apa ya, ke tempat yang tinggi dan bisa ngelihat semua kota Sawalunto gitu teman-teman. Tapi semoga kelihatan ya, karena cuacanya aman sih harusnya. Nah ini udah penurunan teman-teman, biasa udah penurunan, ini udah mau masuk ke kota Sawalunto. Nah dari sini kan udah kelihatan tuh. Oh ya, fun fact juga, kalau kota Sawalunto teman-teman, ini salah satu kota tertua juga ya di Sumatera Barat. Salah satu kota tertua juga. Jadi bangunannya itu ya kayak bangunan Kotu juga lah ya, kota tua. Karena peninggalan dari zaman Belanda teman-teman. It's belok-belokannya. Nah ini nih salah satu penanda masuk kota DPRD kota Sawalunto. Oke teman-teman, ini dia kota Sawalunto. So welcome to Sawalunto teman-teman. Yuhu! Kita ke kanan dulu teman-teman. Nah, ginilah kota Sawalunto teman-teman. Untuk trafficnya, wah ini ada pasar kuliner. Ini kemungkinan malam kayaknya teman-teman bukanya. Jadi kalau untuk apa ya teman-teman ya, untuk traffic ini nggak terlalu rame ya teman-teman ya. Ini lagi ada proyek kayaknya. Jadi apa ya? Jadi kita lagi ada sedikit gangguan perjalanan. Ini. Nah, jadi untuk kota Sawalunto kayak gini teman-teman. Nah, bangunannya tuh kan bangunan-bangunan lama ya teman-teman ya. Kayak gini contohnya nih, Pegadaian. Ini bangunan lama teman-teman. Jadi untuk traffic di sini ini nggak terlalu ramai teman-teman. Mungkin karena memang lagi kerja ya, lagi masuk kerja. Nah, gini teman-teman. Kondisi di kota Sawalunto. Ini kan bangunan lama nih teman-teman. Nih contohnya bangunan lama kayak gini nih. Kopkar, Mart, Indomart nggak ada. Kita bentar. Kita kesini dulu kali ya. Bentar ngambil video. Kebetulan aku ada patung. Jadi apa ya? Sawalunto ini udah masuk dari UNESCO juga teman-teman. Di patungnya. Kita langsung cus dulu aja teman-teman. Kita cus. Kita kelilingin dulu teman-teman kota Sawaluntonya. Hihi. Ini banyak gedung-gedung bersejarah teman-teman. Nih. Ini kebakar apa gimana ya? Kita ke sana dulu teman-teman. Kita putarin dulu kali ya. Ini boleh nggak ya sini? Boleh sih harusnya. Nah ini Bukit Asam teman-teman. Kita berhenti dulu. Kita fotoin bentar kali ya. Oke teman-teman. Kita udah. Bentar, kunci mana ya? Oh sini. Nah kita udah fotoin. Ini unit pertambangan ya teman-teman ya, tambang batu bara. Dan sini museum tambang ombilin, tambang batu bara.
Kita lihat ke sini dulu teman-teman. Nanti kita putar balik lagi, kita kelilingin kota Sawah Luntonya. Hehehe. Di sini kayaknya ada ini deh teman-teman. Ada apa namanya? Tempat batu baranya. Jadi di bawah, di kota ini di bawahnya itu batu bara teman-teman dulu. Jadi kayak ada apa ya? Terowongan gitu. Kita langsung cus aja teman-teman. Oh di sana. Bentar, kita ngeliat dulu ke depan. Habis itu kita putar balik teman-teman. Jadi di depan itu apa? Habis itu kita putar balik. Malah kelewat lagi ya tempat ininya, tempat terowongan batu baranya gitu. Nah ini museum juga teman-teman. Jadi di sini emang jatuhnya apa ya teman-teman ya, kota wisata ya, dan banyak tempat-tempat bersejarah juga. Misalnya contohnya kayak ini teman-teman, kayak tempat batu baranya itu atau terowongan batu baranya itu dijadiin objek wisata gitu. Nah kita lihat nanti teman-teman, kalau misalnya aku bisa masuk ke sana, kita gas masuk ke sana teman-teman ya. Sebelum itu kita keliling dulu teman-teman di kota Sawah Lunto ini gitu. Kita ke kiri dulu. Wah, aku jujur masih bingung sih sebenarnya lewatnya kemana gitu kan. Kita ke kiri dulu, habis itu kita putar balik teman-teman. Jadi di belakang itu masih ada sih sebenarnya. Nah, lihat gedung-gedungnya masih terbilang kayak tua-tua teman-teman. Nah ini gereja Katolik. Nah sebentar, kita rekam dulu. Nice, dapat rekamannya. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau untuk kota Sawah Lunto ini, nah masih banyak gedung-gedung tua ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat. Jadi kayak vibes-nya itu kayak kota tua jadinya teman-teman. Wah ada makan padang lagi, lapar ya. Mana jam 9, ntar dah jam 12 kita makan teman-teman. Kita masih lurus teman-teman. Habis itu kita putarin lagi dan ke tempat yang bisa ngelihat kota Sawah Luntonya teman-teman. Sebentar ya, kita putar lagi. Ini jalan forbidden ya teman-teman ya. Jadi satu arah. Jadi kalau misalnya buat teman-teman dari luar kota mau ke kota ini kalau lewat ke arah berlawanan itu nggak bisa ya teman-teman. Ada mama guys. Kita balik lagi. Tapi kita kalau untuk kali ini kita cus lurus dulu teman-teman ke tempat daerah yang bisa ngelihat kota Sawah Luntonya teman-teman. Nah cuma aku ada beberapa disaranin temanku ke tempat, sebentar. bingung nggak tuh? Bingung lah, masa enggak? Kita lurus aja teman-teman, Bukit Asam. Nah ini jadi apa ya? Jadi taman teman-teman. Kita lurus dulu. Dan aku mau ke tempat yang lebih tinggi lagi biar bisa ngelihat semua kota Sawah Lunto teman-teman. Gitu teman. Dan sebelum itu aku harus ngeliat map dulu. Kita berhenti dulu bentar teman-teman. Nah, kita udah masuk ke jalan buat ke Puncak Cemara. Cuma kalau yang untuk temanku bilang yang Ipal, ada puncak yang jauh lebih tinggi lagi gitu kan. Dan itu di bukit sana itu kan ada nama tulisan Sawah Lunto gitu loh teman-teman. Nah kita di sana, jadi di sana teman-teman. Tapi nantilah aku tanyain. Abis ini aku mau langsung kayaknya ke ini dulu ya teman-teman. Ke apa namanya? Ke goa. Bukan goa sih. Ke apa ya? Iya goa nggak sih? Ya goa teman-teman.
Bentar, ini kalau ke puncak Cemara kita ke sini teman-teman. Kita lurus. Ini ada orang nggak ya di sini? Kemarin sih waktu aku ke sini nggak ada orang di sini ya, tapi ada orangnya di depan sana teman-teman. Jadi ada pintu masuknya juga gitu. Nah, kita udah sampai sih sebenarnya. Kita lihat apakah kelihatan nggak ya? Sebentar. Tuh kelihatan. Siapa kak? Tuh teman-teman. Kelihatan gak sih? Tuh teman-teman. Bisa lihat? Nah kalau misalnya yang dikasih ipal itu di atas Sawalunto itu teman-teman. Di puncak Cemara namanya. Bentar, aduh. Nah ini bisa kelihatan semua juga. Terowongan ini tuh kok aku tadi nyebut goa ya? Bentar. Itu kayaknya ada goa di sana teman-teman. Ini kayaknya goa peninggalan juga. Tuh. Teman-teman bisa lihat. Ini gua apa ya? Nah, ini kayaknya gua batu bara juga sih kayaknya, teman-teman. Jadi kan di sana gua ada. Nah, ini salah satu peninggalan juga nih dari Belanda. Tapi ini kayak nggak diurus deh. Cuma gede sih. Aku mau masuk tapi tanahnya masih basah. Kita gas aja, teman-teman. Langsung ke terowongan. Kok itu terowongan juga. Kita ke terowongan yang ada di kota Sawalunto. Kita sikat teman-teman. Cus. Bentar, ini boleh nggak sih? Ini nggak forbidden kan? Wah, di sana udah hujan. Kita langsung cus ke museum aja kali ya. Mumpung museumnya di bawah tanah gitu kan. Jadi kita sekalian bisa istirahat. Tuh, udah hujan di sana teman-teman. Ini udah gerimis nih. Tuh. Wah. Bentar teman-teman, kita berhenti dulu ya. Oke teman-teman. Sekarang aku bakal masuk ke terowongan. Jadi kayak gimana bentuknya terowongannya? Kita gas aja. Ini lingkungannya kayak gini ya teman-teman. Nah karena hari hujan, jadi kita masuk ke terowongan sini teman-teman. Oke Pak, cerita sejarahnya. Jadi ini kan merupakan salah satu lubang tambang pertama juga di daerah Sugar Pak. Jadi Sugar. Jadi sebenarnya kalau di Sawalunto kan ada 5 titik lokasi penambangan dulu Pak. Ada nama daerahnya Prambahan, Sigalut, Lurah Gadang, Sungai Durian, dan Sugar. Nah kebetulan juga ada di Sugar nih Pak. Nah, ini yang pertama? Yang pertama itu di Sungai Durian tahun 1891. Kalau ini 1898 Pak yang di Sugar. Oh masih 18? 1898. 1898. Nah, jadi memang cukup aneh Pak untuk di daerah Sugar nih di tahun 1930 lubang ini ditutup lagi Bu sama Belanda. Nah, ini batas tutupnya dulu sama Belanda. Kenapa? Jadi itulah Pak alasan kenapa ditutup sama Belanda. Sampai sekarang kita nggak tahu nih Pak kenapa ditutup sama Belanda. Oh masih misteri ya? Misteri juga. Bisa jadi juga karena rembesan airnya yang tinggi dan juga dulunya mungkin jadikan stok atau cadangan dulu Pak batu baranya sama Belanda. Jadi 2007 ya Mas ya, lubang tambang ini kembali dibuka ya Pak untuk jadikan objek wisata. Kita cus itu, sikat. Oke. Dari mana Pak? Dari Pekanbaru. Oh Pekanbaru. Aslinya Payakumbuh. Oh Payakumbuh. Masih orang kita lah ya. Cabang juga Pak. Cabangnya juga Pak. Kalau bukan kita belum buka ya, belum kita buka. Oh ini jauh ke dalam memang ya? Jauh. Oke. Ya, ada 6 kali lagi Pak. Berarti baru 1 nih Pak.
Di sini rembes teman-teman. Ini yang diambil ini sekarang manual Bu ya. Dia buat terowongan begini, buat lubang begini kan dia ada lebaran Bu. Gitu lebaran. Kelihatan ya di kamera. Oh iya. Ini berapa rumah orang ya? Batu bara kan. Nah, yang aku pakai HP kamera. Tuh, jadi lubang tambang Suro ini yang kita kondisikan baru sampai di sini Pak. 186 meter yang udah kita kondisikan untuk wisata Pak. Mari Bu, saya ambil ini. Nah, jadi sebenarnya kalau lubang tambang ini masih jauh Pak, Bu. Masih jauh, masih panjang lagi Pak. Ini Tapi batu bara masih ada berarti ya, Pak? batu bara masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Dan juga 6 perusahaan di sini masih ada 7 perusahaan penambangan di sini Pak. Oh, masih ada. Ya, cuman swasta ya Pak ya. Yang iya. perusahaan negara kayak gini sekarang udah tutup. Jadi gitu teman-teman, banyak banget. Sebenarnya ini untuk terowongannya itu masih dalam ya teman-teman ya. Tapi karena memang cuma beberapa terowongan aja yang dibuka, mungkin salah satunya demi keselamatan juga. Jadi ya udah gitu. Dan di sini memang panas teman-teman, panas banget. Nah kita udah jalan keluar teman-teman. Kalau masuknya tadi di sana, kalau keluarnya di sini. Nah, Kurang jalan. Jalan lupa, dulu lupa. membuat loket pembayaran. Ngadem lu Pak, ngadem lu Pak, ngadem lu. Coba. Ngadem lu Pak. Ini juga ada teman-teman. Lihat. Ini perkakas pengambilan batu baranya teman-teman, peralatannya. Tuh. Ada rantai, ini rantai kaki teman-teman. Nih, sekop. Nih. Ini macam-macam batu baranya tuh. Jenis-jenis. Dan ini pakaiannya. Ini buat yang ngambil batu bara itu teman-teman. Dan ini buat lampu obornya. Di sini dijadiin museum ya teman-teman ya. Tuh. Nih Bang. Ayo Bang. Nih tiketnya tadi Oh, iya, sama siap. sertifikatnya ya. Oh iya. Ya. Ya, makasih ya Bang. Iya. Nanti dibayar ya Bang ya. Iya. Nah, ini teman-teman. Jadi ini jatuhnya museum teman-teman. Tuh. Ini rantai-rantai kakinya. Jadi kayak kerja paksa gitu teman-teman dari Belanda. Itu rantai kaki yang digunakan buat kerja. Ini keras. Kita gas keluar dulu teman-teman. Coba. Kita gas keluar. Kita lihat dulu nih. Nah. Oh ya, kita dapat tiket tadi teman-teman. Ini ada sertifikat juga. Aku nggak tahu sertifikat kunjungan gitu kan. Dan untuk masuk harga tiketnya itu 15.000 ya teman-teman ya per orang. Dan ini tadi gua yang kita tempatin. Ini gua yang tempat kita kunjungin tadi teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian untuk video kali ini ya teman-teman ya. Jadi kita udah ke kota Sawalunto, udah masuk ke terowongannya juga, terowongan tempat batu bara. Dan kita udah makan juga, udah kenyang banget teman-teman. Sumpah satenya itu enak pol sih. Nah mungkin sekian untuk video kali ini ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan terkait mengenai apapun, gak apa-apa, monggo ditanyain aja di kolom komentar. Nanti aku bakal jawab pertanyaan teman-teman di perjalanan berikutnya, seperti itu. Nah, mungkin sekian untuk video ini. Kalau teman-teman mau support, boleh banget ya. Boleh disupport dengan cara like, komen, ataupun subscribe. Dan terakhir teman-teman, mungkin itu di Sawalunto masih banyak ya objek wisata yang lainnya. Cuma memang
aku ke beberapa objek wisatanya aja, atau cuma sekedar buat keliling ngeliatin kota Sawalunto tuh kayak gimana gitu. Jadi mungkin video ini sampai di sini aja teman-teman. Kalau teman-teman ada saran nggak apa-apa, monggo dibilang aja di kolom komentar, diketik ya teman-teman ya. Mungkin itu dari aku, and see you, bye bye.